kalau beberapa hari yang lalu saya sempat mengecek di salah satu stasiun, ini sudah disiapkan hand sanitizer di loket-loket, di tempat untuk ngetap kartu juga sudah ada hand sanitizer gratis. Kemudian ada juga pembagian masker gratis yang disediakan oleh PT KCI setiap harinya beda-beda di setiap stasiun untuk mencegah penyebaran virus corona di transportasi umum berupa KRL ini. Nah, hari ini ternyata sudah ada lagi penambahan pencegahan penyebaran virus corona yang juga disiapkan oleh pihak dari KCI, yaitu dengan mengukur suhu tubuh menggunakan termogan. Nah, Anda bisa lihat sendiri sekarang, nanti saya akan coba masuk juga karena nanti kita juga akan tinjau karena tidak hanya menggunakan termogan, tetapi apakah hal ini sudah cukup atau belum juga nanti akan disebutkan dengan narasumber saya di dalam, karena informasinya ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan agak rawan, agak riskan begitu untuk penumpang KRL, khususnya penumpang KRL dengan jurusan Bogor ke kota. Yuk, nanti kita akan coba menanyakan langsung ke narasumber saya, tapi sekarang saya mau masuk dulu ke dalamnya. Tuh, normal ya? Oke. Nah, tadi saya sudah diperiksa suhu tubuhnya. Memang pengecekan suhu tubuh ini tadi katanya bersifat random. Jadi memang tidak satu persatu penumpang KRL yang diperiksa, tapi acak saja nih yang mana yang akan diperiksa, yang kira-kira sakit gitu ya. Tapi tadi juga ternyata suhu tubuh saya normal dan yang lain juga belum diketemukan yang suhu tubuhnya agak tinggi. Yuk, sekarang saya mau coba ke kepala stasiun dulu untuk menanyakan langkah-langkah antisipasi apa saja sih khususnya disiapkan untuk penumpang KRL ini dengan jurusan Bogor ke kota, karena ini cukup riskan kalau kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yuk. Nah, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat sedikit persiapan ya. Kalau dari gerbang yang depan, yang tapping kartu itu sudah ada hand sanitizer, sudah ada juga termogan. Nah, kira-kira apa lagi nih kesiapan antisipasi yang disiapkan oleh pihak stasiun? Sudah ada di sini, ada Kepala Stasiun Manggarai, ada Pak Hendrik Mulyanto. Pak, selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak. Pak, boleh kita sambil ngobrol ke depan. Ini sebetulnya tadi kan saya sudah lihat tuh ada termogan, nah kemudian ada juga hand sanitizer. Nah, tapi kalau untuk yang lain, antisipasi yang lain ada nggak sih Pak? Berhubung kemarin kan Pak Anies bilang katanya untuk yang rute Bogor ke kota agak riskan corona. Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi untuk sementara sesuai dengan instruksi direksi dari KCI, bahwasanya di stasiun-stasiun tempat kedudukan Poskes itu dilakukan pemeriksaan acak suhu tubuh para penumpang dengan memakai alat termogan ya. Jadi untuk sementara seperti itu, terus yang ada di loket juga ada hand sanitizer. Ya, untuk antisipasi yang lain, kereta-kereta ini juga akan sudah dicuci di depo-depo. Ya, untuk sementara antisipasi yang baru dilaksanakan itu, ya untuk selanjutnya nanti kita masih menunggu instruksi lebih lanjut. Nah, kalau untuk hand sanitizer sendiri mungkin total ada berapa botol yang harus disiapkan untuk perharinya? Itu termogan juga ada berapa? Itu berapa tuh Pak? Kalau untuk hand sanitizer sendiri, kebutuhan kami di loket itu kurang lebih satu hari itu bisa 2-3 botol ya. Itu yang di loket aja ya, berarti yang satu botol itu ya bisa 2-3 kali isi? 3 kali refill. Terus untuk hand termogan ini kita ada 2, satu di gate, satu lagi di pos kesehatan Manggarai. Pos kesehatan berarti yang untuk meriksa yang di dalam? Ya, jadi nanti di luar itu kita pemeriksaan acak kepada penumpang. Di dalam lagi nanti ketika ada penumpang yang dengan suhu tubuh melebihi standar, lebih di 37,5 derajat Celcius, itu jika ingin melanjutkan perjalanan dengan memakai KRL, dilakukan pemeriksaan awal lanjutan oleh petugas pos kesehatan di Manggarai di dalam. Jadi dicek lagi oleh petugas yang di sana. Jadi satu stay di gate, satu stay di petugas kesehatan. Berarti ada beberapa tahap gitu Pak ya untuk pemeriksaannya. Nah, seumpama sudah ditemukan tadi yang suhu tubuhnya melebihi batas normal untuk corona kan ada 37-38 ya. Nah, itu kalau sudah ditemukan nanti langsung dibawa ke Poskes terus nggak boleh naik kereta atau gimana tuh Pak tindakannya, atau langsung dirujuk? Dengan unit kesehatan yang ada di KCI oleh petugas Poskes. Dan nanti keputusannya dari petugas Poskes setelah berkoordinasi dengan kantor KCI di Juanda, itu nanti akan dilakukan tindak lanjut. Ya. Nah, sampai sejauh ini, sampai hari ini udah ditemukan belum sih Pak kira-kira mungkin penumpang KRL ini yang suhu tubuhnya di atas normal lah? Tadi pagi ya, itu ada 1 orang ya, itu dengan suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, itu tapi kemudian penumpangnya tidak jadi melanjutkan perjalanan dengan KRL, jadi kembali lagi. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Jadi kami kan tanya ketika mau naik lagi ya kita cek dulu di pos kesehatan atau gimana, akhirnya beliau mengurungkan perjalanan kembali lagi ke tempatnya.
Karena kan memang tidak semuanya yang di atas itu kan suspek corona kan, artinya bisa jadi hanya flu biasa atau apa. Tapi intinya beliau tidak berkenan untuk maju perjalanan dengan KRL, ya monggo, itu hak beliau. Kalau untuk antisipasi lain kayak misalnya bagi-bagi masker lah, koordinasi dengan pihak KCI, ini untuk di stasiun Manggarai sendiri hitungannya udah berapa kali sih Pak pembagian masker itu, kampanye yang dari KCI sendiri dilakukan di stasiun ini? Jadi kita sudah kemarin hari Senin ya sudah dilakukan pembagian masker di Manggarai, dan itu pun memang kita berputar ya. Jadi nggak cuma di Manggarai, dan itu memang nanti stasiun mana gantian, nanti secara bergiliran. Ya. Berarti nanti Manggarai kira-kira akan dapat rutinitas pembagian maskernya sendiri nggak nih, misalnya tiap hari Senin berarti di Manggarai? Itu ada itunya nggak Pak, jadwalnya lah? Kita menunggu jadwal lanjut ya dari tim kesehatan di KCI, karena memang tingkat kebutuhannya juga maskernya kan secara bergiliran. Kita ada banyak stasiun ya untuk KCI ini, lebih dari 74, jadi artinya tidak semua stasiun memang bisa dapat secara terus-menerus, memang bergiliran. Tapi intinya kami juga sudah membagikan masker secara cuma-cuma kepada penumpang sebagai sosialisasi dan tindakan pencegahan terhadap adanya virus corona ini. Pak, kalau untuk penumpang dengan rute dari Bogor Kota dan Jakarta Bogor, itu apakah udah disiapkan mungkin di stasiun Manggarai ini mungkin penambahan untuk nantinya termogan yang langsung memeriksa secara satu-satu lah istilahnya mereka penumpang yang keluar dari kereta dengan rute itu Pak? Kedepannya nanti udah ada wacana soal itu belum Pak? Ya. Jadi dapat kami tekankan lagi itu pemeriksaan acak ya. Iya, pemeriksaan acak juga kita fokuskan memang untuk penumpang yang masuk. Jadi penumpang yang turun ya sebetulnya dari keberangkatan dia sudah dilakukan pengecekan ya. Nah, kalau untuk petugasnya sendiri Pak, petugas kebersihan, anggapan petugas kebersihan, petugas kesehatan, petugas yang di loket sendiri, mereka dibekelin alat khusus nggak sih Pak? Mungkin sarung tangan katakanlah untuk mereka masing-masing atau hal-hal lain lah untuk mereka ini udah Pak? Kalau untuk petugas loket ya, kita memang meminimalisir adanya sentuhan fisik. Jadi tidak ada kontak langsung dengan para pengguna jasa kami, tapi untuk para petugas kebersihan itu memang SOP-nya sudah pakai masker dan sarung tangan. Ya, meskipun sarung tangannya juga sarung tangan kain ya, bukan sarung tangan plastik. Tapi kalau untuk petugas kesehatan kami sudah pasti dibekali masker dan sarung tangan plastik. Berarti udah ada APD-nya masing-masing ya untuk para petugas-petugas ini. Nah, untuk shift-shiftannya Pak, petugas kebersihan lah. Ini ada penambahan shift juga nggak sih atau penambahan personel untuk yang di stasiun Manggarai ini Pak? Untuk sementara kami sesuai dengan jadwal biasa ya. Jadi sementara belum ada penambahan, masih seperti jadwal biasa. Petugas kesehatan juga sama, apakah mereka juga langsung dibekelin pengetahuan khusus untuk menangani kalau ada yang terkena corona, diindikasi kena corona juga udah ada belum Pak? Sudah ada, jadi dari teman-teman petugas pos kesehatan ini juga sudah dibekali, jadi pengenalan gejala awal dari virus corona, tapi mungkin nanti bisa lebih detailnya lagi kepada petugas pos kesehatan, kemarin materinya apa aja. Ini tadi kan saya juga dengar announcer ini kan Pak untuk ngasih tahu soal rute kereta. Apakah dari announcer ini juga mereka nanti akan selalu memberitahu kepada penumpang kereta ini untuk jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau kondisinya sakit. Nah itu ada nggak sih Pak hal-hal seperti itu? Jadi kita lebih fokuskan lagi itu di informasi di dalam kereta ya. Ya di announcer juga kami juga secara kontinu ya rutin nanti kita sampaikan juga himbauan seperti itu. Ya. Jadi sampai sejauh ini terus disuarakan ya kalau misalnya nih Bapak sendiri kan nggak pakai masker, berarti di sini juga himbauannya untuk masyarakat pengguna KRL juga kalau nggak sakit nggak usah pakai masker gitu Pak? Gimana Pak himbauannya Pak mungkin? Jadi kami lebih kepada himbauan kemarin, memang masker itu lebih penting diperuntukkan kepada yang sakit. Ya jadi kalau semuanya pakai masker juga kebutuhan ke masker juga terlalu banyak dan akhirnya kemudian limbah dan sebagainya kan, artinya memang kita fokuskan untuk masker bagi yang sakit ya, suhu tubuhnya lebih tinggi ataupun ada indikasi flu dan sebagainya. Makasih banyak Pak Hendrik. Boleh salaman nggak nih? Oh masih boleh salaman berarti. Soalnya saya waktu itu liputan udah nggak boleh salaman tapi karena menghindari corona. Makasih banyak Pak Hendrik. Nah tadi kita sudah mendengarkan pemirsa informasi dari Kepala Stasiun Manggarai. Memang sudah ada beberapa kesiapan antisipasi yang dilakukan. Tadi seperti sudah ditambahkannya termogan ada 2, ada di depan gate sama ada di dalam. Dan tadi juga sudah ada hand sanitizer yang terus direfill terus. Jadi untuk para pengguna KRL tidak usah khawatir. Meskipun sempat ada informasi dari Gubernur DKI Jakarta
kalau agak riskan ini khususnya dengan mereka yang menggunakan KRL dari tujuan Bogor Kota dan sebaliknya ini agak khawatir terkena corona, tapi dengan sebegitu banyak persiapan yang sudah diberikan oleh pihak dari Kereta Api Indonesia juga diharapkan tidak ada penyebaran begitu ya virus corona dari transportasi umum ini. Nah, sekarang saya akan coba naik sebelumnya ya, naik ke dalam KRL khususnya yang dari jurusan Bogor ke kota. Kira-kira mereka ada persiapan khusus atau tidak sih? Sudah dengar atau belum sih mereka ini dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal agak riskan kalau mereka naik KRL dari jurusan Bogor ke kota ini? Yuk ikuti saya. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi. Tadi kita sudah melihat bersama-sama seperti apa bentuk antisipasi dan juga kesiapan dari pihak stasiun Manggarai begitu ya, khususnya untuk mengantisipasi tidak semakin menyebarnya virus corona. Sekarang saya mau coba mungkin tanya ke beberapa penumpang KRL khususnya dari rute Bogor ke stasiun kota. Kira-kira tanggapan mereka seperti apa dan apakah mereka ada bentuk antisipasi khusus supaya mereka tidak terjangkit ini virus corona, karena ini dalam satu ruangan yang biasanya penuh dengan orang. Yuk kita tanya yuk ke Bapak. Mau nanya, Bapak namanya siapa Pak? Saya Omar. Pak Omar, ini kan Bapak naik dari kereta rutenya Bogor ke kota. Nah, ini kan disebut sama Pak Anies Baswedan katanya rawan terkontaminasi corona. Udah tahu belum Pak? Kalau corona itu udah umum ya, semua orang pada tahu. Nah, yang mau ditanyakan apa nih tentang coronanya ini? Kalau Bapak sendiri ini kan naik rutenya dari Bogor ke kota, pakai masker atau enggak biasanya Pak? Saya sepanjang heboh-heboh tentang corona ini belum pernah lagi pakai masker. Belum pernah pakai masker, emang karena kondisi badannya lagi fit atau gimana nih Pak? Ya, saya merasa aman-aman saja gitu. Aman-aman saja. Kalau menurut Bapak sendiri untuk penumpang yang naik dari rute Bogor ke kota ini harus pakai masker atau sedia penutup mulut sendiri khusus gitu nggak sih Pak supaya nggak kena corona itu, atau aturannya semua penumpang KRL ya harus punya antisipasi sendiri Pak? Ya, kalau di jam-jam padat itu seperti jam-jam kerja, Bogor Jakarta itu lumayan padat. Jangankan untuk duduk seperti ini, berdiri aja sulit. Itu sebagusnya memang mereka harus memakai masker, termasuk saya juga gitu. Ya, tadi ketinggalan. Iya. Intinya kalau misalnya emang sehat harusnya nggak usah pakai masker ya Pak ya? Ya seharusnya seperti itu. Cuman kan kita ragu juga dengan sekian banyak orang bejubel apa segala macam gitu kan. Ya sebagusnya memang kita pakai masker. Sebagusnya ya. Tapi Bapak kalau melakukan perjalanan pakai KRL dengan rute Bogor ke kota ini sering nggak Pak? Atau sesekali-sekali aja? Minimal seminggu 4 kali, 3 kali, 4 kali dalam satu minggu. Karena lebih efektif, tepat waktu, walaupun ya risikonya kalau jam-jam padat ya penuh sekali gitu loh. Nah, semenjak ada virus corona ini Pak masuk ke Indonesia, Bapak merasakan ada yang berubah nggak sih dari kualitas KRL sendiri, atau mungkin lebih bersih, atau mungkin lebih sering ada petugas-petugas yang jaga di sini, atau makin banyak mungkin orang-orang pakai masker, ada yang beda nggak Pak? Kalau yang lain-lain nggak ada ya. Kebersihan memang sekarang ini kan KRL ini udah cukup bersih. Tepat waktu ya, dari dulu memang dijamin tepat waktu. Kalau masker ya sekarang jauh lebih banyak yang pakai masker daripada sebelum heboh masalah kasus corona ini. Terima kasih banyak Bapak, hati-hati di jalan ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ada salah satu penumpang KRL dari rute Bogor ke stasiun kota. Memang katanya kalau untuk penumpang KRL sendiri tidak terkhusus dengan rute manapun, ini harus sedia begitu ya masker dan juga bentuk-bentuk alat proteksi lain seperti hand sanitizer dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba cari lagi mungkin satu penumpang lagi ya, kira-kira tanggapan mereka seperti apa soal ujaran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini. Yuk kita cari lagi yuk. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan seperti apa tanggapan dari para penumpang KRL dengan rute Bogor, Jakarta Kota tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengucapkan kalau KRL dengan rute tersebut ini rawan terkontaminasi virus corona, dan seperti apa mereka memproteksi diri mereka masing-masing. Nah sekarang saya mau coba mendengarkan tanggapan dari para penumpang KRL yang lagi nunggu nih di stasiun Gondang Dia. Ini sama juga, di depan ini ada tujuan ke Jakarta Kota dari Bogor. Yuk kita tanya yuk. Oh Mbak, ini deh, saya mau coba tanya ya. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Saya mau nanya, Mbak namanya Mbak siapa? Mbak Aimi.
Mbak, mau nanya nih, kalau Mbak sendiri naik KRL biasanya rute mana ke mana? Saya dari Gondang Dia ke Mangga Besar. Berarti itu masuk ke rute Bogor kota nggak sebetulnya? Enggak sih Mbak. Meskipun nggak masuk ke rute Bogor Jakarta Kota, kalau menurut Mbak sendiri perlu nggak sih proteksi masing-masing dari tiap-tiap penumpang supaya nggak kena virus corona nih? Perlu sih, jadi lebih baik masyarakat pengguna kereta ya menggunakan masker dan memiliki dan bawa hand sanitizer ya. Kalau Mbak sendiri emang selalu pakai masker atau enggak kalau naik kereta? Saya selalu. Selalu, mau lagi sakit mau enggak pun? Iya, untuk menjaga kesehatan dan mencegah itulah ya dari virus dari yang lain. Terima kasih banyak Mbak. Oh iya. Kita tanya lagi ya pemirsa, tadi sudah ada satu, mungkin saya mau coba cari lagi, nanti ada satu orang lagi. Nah ini nih, nampaknya ini ada dua orang, saya mau coba tanya deh. Mas. Mbak, mau nanya dulu, Mbak, namanya siapa? Namanya Mona. Mbak, kalau naik KRL biasanya rutenya dari mana ke mana, Mbak? Boleh lihat kamera, Mbak? Biasa sih rutenya kalau dari sini ya, dari Gondangdia ke Bojonggede. Tapi pernah nggak Mbak naik kereta rutenya dari Bogor ke Jakarta Kota atau sebaliknya ke arah Bogor? Saya sih sini kebiasaan saya ikut kota dulu, ikut kota terus baru ke Bogor. Karena kemarin ada informasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kan, katanya kereta rute Bogor, kota dan sebaliknya ini rawan terkontaminasi virus corona. Tahu nggak tuh Mbak? Iya tahu itu. Mendengar hal itu Mbak sendiri gimana nih? Ya sebenarnya sih agak takut juga, cuma ya mau gimana lagi, yang penting kitanya juga pakai masker aja terus. Karena kan saya juga lagi batuk pilek, jadi agak takut juga sih kayak gitu. Kalau Mbak Mona sendiri pakai masker selalu, mau lagi sakit mau enggak, atau kalau sakit aja kalau naik KRL? Kalau sakit aja, kalau nggak sakit nggak pakai masker. Tapi kalau naik kereta pakai terus, karena kan yang namanya ada orang batuk ya, batuk nggak ditutup, terus ini agak takut juga sih kalau kayak gitu. Mbak, selama naik KRL pernah nggak sih dengar kayak announcer kayak gini selalu ngingetin jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau lagi sakit? Pernah nggak sih Mbak dengar semenjak ada corona? Sering dengar, semenjak ada info corona itu sering dengar kayak gitu. Terima kasih banyak Mbak Mona, hati-hati di jalan ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ada 3 orang, memang tanggapannya sama begitu ya, kalau lagi sakit harus pakai masker, kalau memang kondisi badan kita fit ya tidak usah pakai masker, tidak apa-apa. Ditambah lagi ada bentuk antisipasi yang disiapkan di stasiun, seperti tadi ada hand sanitizer, ada termogan yang memang sudah disiapkan supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas dari transportasi umum berupa KRL ini. Nah, pemirsa Kabar Siang di lokasi ini sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio ini masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Jadwal keberangkatan dari stasiun